Assalamualaikum Pak Kasmat. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. mohon izin, mohon waktunya Pak Kasmat. Hari ini saya ada keperluan untuk melaksanakan tugas observasi dari kegiatan pendidikan guru penggerak yang saya ikuti, Pak. Di mana saya perlu mewawancarai beberapa KS di lingkungan kerja saya, di antaranya yaitu Pak Kasmat yang saya pilih untuk dapat berbagi pengalaman, Pak. Terima kasih, semoga dapat menyelesaikan apa yang diinginkan oleh Pak Faizi. Amin, Pak. Ya. Adapun pertanyaannya seperti ini, Pak. Yang pertama, Pak, yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Oh iya. Kasus dilema etika itu dua kasus yang sama-sama penting dan harus kita selesaikan dan tidak boleh kita tinggalkan. Kalau rujukan moral, dua kasus yang satu penting tapi yang satu tidak penting, gitu ya Pak ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Pak, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Cara saya mengambil keputusan untuk kasus dilema etika yaitu dengan mengidentifikasi kepentingan tersebut, Pak. Andai kata kepentingan tersebut sangat penting dan semua benar, lah itu kita utamakan, gitu. Oh, itu ya Pak ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini, Pak, dalam pengambilan keputusan itu? Langkah-langkah yang saya ambil, yang pertama saya mengidentifikasi, Pak. Mengidentifikasi, melaksanakan agar tidak terbentur dengan kepentingan yang lain. Artinya berarti masalah itu diprioritaskan dulu yang mana, ya Pak? Ya, betul ya. Kemudian yang berikutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Menurut saya dalam mengambil keputusan dengan mengadakan pendekatan secara persuasif, yaitu orang yang melakukan perbuatan tersebut saya panggil, saya tanyai, sehingga apa yang dia lakukan itu saya tahu betul. Nanti setelahnya itu kan saya bisa mengambil hal itu bagaimana caranya, penting yang mana, harus kita selesaikan. Contohnya keputusan terkait dengan apa itu, Pak, yang pernah panjenengan ambil dengan efektif itu, Pak? Misalnya ada kelas yang kosong, ternyata yang kosong itu kelas 1. Yang kelas 1 itu Pak gurunya atau gurunya siapa? Setelah itu saya hubungi secara langsung dengan HP kalau bisa, dan saya tunggu jawabannya. Kalau belum ketemu atau mungkin tidak bisa dengan HP, saya tunggu. Kalau mereka datang, saya tanyai secara langsung apa kepentingan, apa penyebabnya dia sampai meninggalkan kelas, gitu, Pak. Ya, Pak ya. Kemudian berikutnya ya, Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu, Pak? Tantangan yang Bapak alami itu seperti apa, Pak, diantaranya, Pak? Saya untuk tantangannya agak kurang begitu banyak. Namun tetap ada untuk menyelesaikan tersebut. Tantangannya yaitu kelas yang kosong itu saya atasi atau saya langsung mengisi jam tersebut sampai menunggu Pak Guru atau Bu Guru yang tadi ada kepentingan itu datang ke kelasnya. Setelah mereka datang ke kelasnya, kelas tersebut saya sampaikan pada mereka.
Artinya berarti Pak Kasmat secara sukarela otomatis mengkondisikan terlebih dahulu ya Pak ya. Betul, karena kepentingan anak harus kita utamakan Pak. Betul Pak. Ya, Pak. Berarti selalu yang didahulukan keberpihakan pada murid ya Pak ya. Betul. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak dari saya Pak. Ya. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal tertentu tidak ada Pak. Namun yang namanya kepentingan seperti tadi di 5 etika itu setiap guru mesti memiliki Pak. Sehingga tatkala ada hal tersebut seperti itu saya atasi, berikutnya guru tersebut biar semua, karena kepentingan seperti itu semua mengatasi, biar nanti semua tahu bahwa kita utamakan kepentingan sekolah dulu, walaupun juga ada kepentingan yang lebih penting dan harus diselesaikan mereka gitu Pak. Artinya penyelesaiannya itu ditunda dulu atau langsung diselesaikan di tempat saat itu Pak? Saat itu Pak, karena nanti hal-hal seperti itu kalau kita tunda-tunda akan lupa dan akan menjadi banyak, menjadi menumpuk, dan kalau masalah-masalah kita tumpuk semua tidak akan terselesaikan. Kemudian prosedurnya yang Pak Kasmat lakukan dalam menyelesaikan masalah itu, prosedurnya seperti apa Pak? Dengan melalui apa Pak? Prosedurnya yaitu mengutamakan kepentingan sekolah daripada kepentingan pribadi. Tentunya dengan melakukan komunikasi ya Pak. Betul, ya, dengan guru yang memiliki ya. Kasus itu ya Pak ya. Ya. Kemudian kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ya Pak, mempermudah atau membantu Pak Kasmat dalam pengambilan keputusan dalam kasus di 5 etika Pak? Adakah seseorang atau hal-hal yang bisa mempermudah dalam pengambilan itu Pak? Ya kalau kita katakan ada yang permudah ya tetap ada, kalau dikatakan tidak ada juga tidak ada. Yang mempermudah itu semua rekan-rekan guru di sini, andai kata ada permasalahan kita selesaikan, terutama seperti kemarin yang pernah dialami itu, andai kata melakukan kegiatan seperti di luar yang lebih penting kan kegiatan sekolah, maka dari itu semua guru sudah menyadari, dan andai kata ada sekolahan yang ditinggal oleh seseorang guru, maka guru yang lain menyelesaikan tugasnya di sekolah. Artinya berarti yang dapat mempermudah Pak Kasmat mengambil keputusan itu kerjasama antar guru gitu Pak. Berarti yang mempermudah yaitu teman-teman sejawat ya Pak ya. Saling mengetahui kepentingan keluarga masing-masing. Itu ya Pak ya. Berarti yang mempermudah itu teman-teman sejawat di antaranya itu ya Pak ya. Nah, kemudian yang terakhir ini Pak, pertanyaan yang terakhir dari saya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Kasmat petik dari pengalaman Pak Kasmat mengambil keputusan di 5 etika selama ini Pak? Iya, terima kasih. Untuk pembelajaran yang kami peroleh, yaitu yang pertama kerukunan antar guru. Jadi satu, kerukunan antar guru, yang kedua anak-anak kebutuhan belajarnya teratasi, berikutnya guru yang mempunyai kepentingan yang harus diselesaikan, misalnya kepentingan keluarga, juga terselesaikan, gitu Pak. Artinya berarti dengan komunikasi bisa menyelesaikan segala persoalan ya Pak ya. Betul. Ya.
Ya, itu saja Pak. Ya. Ya, itu saja yang Terima kasih. saya Apa yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf, bisa saya seperti itu Pak Izin. Pak, saya terima kasih. Mohon maafnya sudah mengganggu waktunya Pak Asmat. Ya. Semoga kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar dan dapat sesuai dengan hasil yang kita harapkan Pak. Mohon doanya ya Pak ya. Terima kasih Pak Asmat. Ya. Assalamualaikum Pak Dari. Mohon maaf Pak Dari. Terima kasih atas kesediaan Pak Dari untuk mendukung saya dalam menyelesaikan tugas pendidikan guru penggerak, melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral terhadap beberapa kepala sekolah di lingkungan kerja saya Pak. Nah, Pak Dari bersedia ya Pak ya? Insya Allah bersedia. Kaitannya dengan itu ada beberapa yang akan saya tanyakan kepada Pak Dari. Di mana yang pertama yaitu selama ini bagaimana Pak Dari dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya, terima kasih. Untuk mengidentifikasi kasus yang semacam itu, kita punya aturan-aturan yang ada, punya semacam pedoman. Kalau di guru ya punya kode etik. Nah itu kita kembalikan ke sana, apakah sesuatu itu melanggar aturan yang ada atau tidak. Kalau melanggar itu berarti ya harus kita selesaikan berdasarkan aturan yang ada. Itu ya Pak ya. Nah, kemudian yang kedua Pak Dari, selama ini bagaimana Pak Dari menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya. Di depan sudah saya sampaikan bahwa sesuatu hal itu ada aturan, ada pedoman. Nah kita kembalikan kepada pedoman yang ada. Apabila ada dua hal yang kita anggap baik, benar, tetapi ketika kita rujuk kepada aturan yang ada, kepada aturan-aturan yang ada, maka pasti salah satu itu ada yang kurang sesuai dan yang satu pasti sudah sesuai. Nah yang sesuai itu yang kita ambil. Diambil itu Ya. Kemudian yang berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Dari lakukan selama ini Pak? Ya. Prosedur yang kita ambil adalah apabila ada seseorang atau tenaga kependidikan atau guru atau yang lain atau siswa sampai ke siswa pun ini tidak langsung kita judge atau kita hukum, tetapi kita berikan pengarahan lebih dahulu secara pribadi. Jadi yang bersangkutan itu kita panggil, kita ajak ngobrol secara santai, kita berikan penjelasan bahwa aturan-aturan yang sebenarnya itu seperti ini. Maka setelah kita sampaikan itu, kita harapkan guru ataupun tenaga pendidikan atau siswa yang sekiranya melanggar aturan atau melanggar moral itu bisa segera menyadari, kemudian di depannya itu bisa memperbaiki tingkah lakunya atau perbuatannya. Jadi prosedur yang Pak Dari terapkan artinya mendahulukan untuk komunikasi ya. Betul. Kemudian yang selanjutnya Pak Dari, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Dari anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Ya. Di depan sudah kita sampaikan, kita mengambil langkah-langkah itu adalah kita semacam ada pengamatan atau penilaian kepada pihak-pihak tertentu. Nah itu kita terapkan penilaian itu dengan semacam aturan yang ada. Apabila ada beberapa hal yang dilanggar, maka perlu kita selesaikan dengan seksama. Artinya penyelesaiannya itu tidak serta-merta harus frontal, tetapi kita bisa melalui tahapan-tahapan sedikit demi sedikit. Itu lebih mengena daripada langsung kita berikan hukuman yang langsung berat. Iya Pak ya. Kemudian yang selanjutnya Pak Dari, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak. Ya. Tantangannya apa itu, Pak? Tantangannya itu kadang ada beberapa pihak yang merasa melanggar aturan itu suatu hal yang biasa. Nah, ini pihak-pihak yang semacam ini perlu kita sampaikan bahwa apa yang disampaikan, apa yang dilakukan selama ini itu melanggar aturan atau melanggar kode etik atau melanggar ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, ini kadang-kadang memang agak sulit. Nah, ini perlu terus-menerus kita lakukan agar pihak-pihak yang merasa seperti itu menyadari bahwa apa yang dilakukan selama ini adalah melanggar aturan atau melanggar etika atau moral. Jadi tantangannya Pak Dori menyadarkan pemahaman terkait hal-hal yang melanggar dan tidak ya Pak ya, Iya, secara kontinu ya Pak ya. Iya. Kemudian yang selanjutnya Pak Dori, apakah Pak Dori memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di etika? Apakah Pak Dori langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Dori jalankan? Ya, terima kasih. Untuk itu di depan sudah kita sampaikan bahwa ketika kita melihat ada pihak tertentu yang melanggar aturan, melanggar moral, melanggar etika, itu kita panggil secara pribadi. Ketika pihak-pihak tertentu itu kita anggap melanggar aturan yang ada, sehingga tidak menunggu jadwal yang ada, meskipun jadwal kita sampaikan ada kalau di guru itu ada PKG, ada yang lain-lain, itu sebenarnya jadwal, tapi ketika sesuatu itu terjadi di tengah-tengah kegiatan semacam itu, langsung kita selesaikan meskipun tidak secara frontal. Artinya yang bersangkutan itu kita ajak ngobrol, kita ajak berdiskusi, sehingga tidak berlarut-larut, tidak harus menunggu jadwal yang ada. Itu ya Pak. Jadi berarti tanpa jadwal ya Pak ya, langsung ketika ada masalah. Kemudian Pak Dori, untuk yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Dori dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya. Seseorang itu ada banyak sebenarnya yang bisa kita jadikan panutan, yang bisa kita ambil sebagai contoh. Ada guru senior atau ada beberapa guru meskipun junior pun ada beberapa guru yang bisa kita ambil sebagai contoh. Nah, beliau-beliau ini yang kita jadikan pedoman, yang kita jadikan contoh di dalam melaksanakan aturan yang ada. Kemudian kalau di masyarakat juga ada tokoh-tokoh masyarakat, ada pegawai-pegawai yang ada di masyarakat, kemudian ada pengurus-pengurus komite sekolah. Nah, itu juga kita jadikan contoh di dalam melaksanakan aturan-aturan yang ada, sehingga pihak-pihak yang lain yang mencontoh beliau-beliau yang kita anggap berkomitmen terhadap melaksanakan aturan yang telah kita sepakati. Jadi faktor keteladanan dari para tokoh dan teman sejawat yang sesuai aturan itu yang menjadi rujukan ya Pak ya. Betul. Kemudian yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang dapat Pak Dori petik dan pengalaman Pak Dori mengambil keputusan dilema etika itu Pak? Ya, terima kasih. Untuk pelajaran yang kita ambil adalah bahwa di dalam kita menegakkan aturan yang ada itu perlu komitmen yang besar, kemudian juga perlu kontinuitas, tidak sekali-sekali saja, tapi harus terus-menerus kita sampaikan kepada banyak pihak, sehingga beberapa pihak yang kita asuh itu secara sadar, secara kontinu bisa melaksanakan aturan-aturan yang telah kita sepakati. Jadi tidak hanya kalau orang Jawa mengatakan obor belarak, artinya ketika ada perintah dari atasan baru kita bertindak, ketika tidak ada kita lupakan. Ini kita harus kontinu. Nah, ini yang perlu perjuangan yang terus menerus. Artinya pelajaran yang bisa kita ambil bahwa sesuatu itu tidak bisa dilakukan sesekali saja ya Pak ya, tapi harus bisa lakukan secara kontinu dan mengikuti proses gitu ya Pak. Itu ya Pak Dori ya. Dari saya terima kasih atas
berbaginya pengalaman Pak Dari dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika dan rujukan moral selama ini. Semoga yang kita jalankan selama ini dapat tercatat sebagai ibadah Pak Dari. Ya. Sekian ya Pak Dari ya. Sama-sama. Terima kasih.